Kalau Agus dikasih duit 200 nolak atau terima? Mikir-mikir dulu. Nah, beliau di sana menyebutkan ada beberapa nama dari pihak legislatif. Di antaranya ada nama. Nah, artinya ini kan rezeki dari Pak Gubernur ya. Rezeki dari Pak Zumi Zola waktu itu. Iya, rezeki. Dan dia selalu beralasan uang yang dia terima itu utang dari Kusninda. Halo, jumpa lagi dengan Cerita Besok, sebuah segmen terbaru dari Metro Jambi yang akan membahas topik-topik hangat yang akan menjadi headline koran metrojambi.com pada hari Senin besok dan juga Metro Jambi online. Nah, bersama saya sudah hadir Sahrial, redaktur pelaksana dari Metro Jambi, dan juga Agus yang wartawan Dex Kriminal. Nah, cerita apa kita hari ini? Hari ini kita cerita OTT KPK Mas. OTT KPK ya? Cerita OTT KPK. Nah, ya sebagaimana pemirsa ketahui, jadi pada tahun 2017 lalu itu Komisi Pemberantasan Korupsi pernah melakukan tangkap tangan di Jambi terkait suap pengesahan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau RAPBD tahun 2017 dan juga 2018. Nah, sekarang ini sudah hampir 8 tahun setelah kejadian. Tapi kasus ini masih cukup menarik karena masih ada pihak-pihak yang disidangkan dan masih banyak pihak-pihak yang diduga ikut terlibat tapi belum tersentuh, bisa dikatakan seperti itu. Nah, untuk itu kami menganggap topik ini masih menarik untuk kita ulas ke depannya. Mungkin untuk awal ini mungkin Buya bisa flashback dulu lah gimana dengan OTT ini. Ya, kasus OTT KPK ini memang sudah berjalan selama hampir kurang lebih 8 tahun. 8 tahun ya. Ketika itu KPK melakukan OTT atau operasi tangkap tangan di Jambi Ya. di wilayah di daerah salah satu daerah atau rumah makan di kota Jambi. Ya. Nah, pada saat itu KPK mengamankan 3 orang. Nah, 3 orang ya. 3 orang. Awalnya 3 orang. Ya, 3 orang awalnya 3 orang. Ya. Ada namanya saat itu ada nama PLT Kadis PU Provinsi Jambi, Arpan. Pak Arpan. Ya. Kemudian ada Pak Saipudin yang ketika itu menjabat sebagai Asisten 3. Asisten 2 kalau Asisten 2 ya, asisten 2 ya. Kemudian Supriyono ini adalah anggota dewan dari fraksi PAN. Oke. Nah, mereka waktu itu ditangkap ketika Lagi sedang transaksi. lobby-lobby. Lagi lobby. Ya, mau transaksi lah. Ya. Ada duit yang diamankan. Ada duit yang diamankan ketika itu, sehingga 3 orang ini diamankan oleh KPK ke Jakarta. Nah, ternyata bukan hanya 3 orang ini saja kan, ada juga namanya Nur Hayati yang ketika ikut itu dibawa. dia sedang mendampingi sang suami Saipudin. Nah, keempat-empatnya langsung dibawa. Ya. Ternyata perkembangan penyidikan waktu itu KPK kembali melakukan penangkapan di Jakarta. Di Jakarta. Banyak lagi Di waktu dua itu yang tempat, ya? ditangkap gitu Ya. kan, sampai wartawan itu memang di Jambi itu cukup heboh. Oh ya, Buya ikut sendiri ya pas di lapangan ya. Cukup heboh sampai tengah malam kok berita-berita di media media massa mainstream gitu, berita-berita OTT KPK semua heboh, viral semua. Sehingga banyak menjadi perhatian menjadi perhatian masyarakat Provinsi Jambi waktu itu. Ternyata yang ditangkap di Provinsi Jambi di Jakarta itu kan ada juga Sekda waktu itu kan, PLT Sekda Irwan Malik. Ya. Banyak lagi yang lain-lainnya itu kan. Tapi belakangan kan cuma 4. Awalnya kan cuma 4 yang dijadikan tersangka. Ya, mungkin hasil penyelidikan. Nah, mereka ini yang dianggap yang harus bertanggung jawab karena sebagai berkembang lagi pihak eksekutif yang pemberi suap kepada anggota DPR Provinsi Jambi.
Nah, setengah itu berkembanglah penyidikan oleh KPK dan menetapkan 4 orang itu sebagai tersangka. Dan kemudian juga menyeret gubernur kita waktu itu. Oh, Pak Zumi Zola. Ya, Zumi Zola. Padahal waktu itu Zumi Zola baru 2 tahun menjabat sebagai gubernur. Ya. Jadi banyak pesohor lah yang terseret dalam kasus ini ya. Sehingga dalam proses selama penyidikan selama 8 tahun itu mungkin banyak tokoh-tokoh politik, pesohor-pesohor di Provinsi Jambi ini terjerat kasus OTT ini dan dijebloskan ke lembaga pemasyarakatan. Nah, itu kurang lebih kalau nggak salah dari 55 dewan yang sudah terseret berapa? yang sudah terseret itu kalau nggak salah 52 orang ya. 52 orang dari anggota dewan, dari mulai unsur pimpinan sampai ke praksi-praksi, semuanya diangkut selama 8 tahun itu. Nah, menariknya dalam kasus ini ada 3 kelompok yang dijadikan tersangka oleh KPK yang belakangan juga jadi terdakwa. Yang pertama itu adalah pihak eksekutif selaku pemberi suap, kemudian juga ada dan terutama sekali itu pihak legislatif dari DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019. Dan terakhir ada lagi kelompok pengusaha. Nah, mungkin Buya yang waktu itu turun ke lapangan, kira-kira berapa orang yang total keseluruhan sudah dijadikan tersangka dan menjalani hukuman? Total berapa teh? Semuanya. Nah, Buya yang pernah meliput kasus ini dari awal dan sampai sekarang kan masih menulis tentang itu. Nah, total sudah berapa orang yang jadi tersangka dan juga didakwa dalam kasus ini? Kalau dari catatan kita itu ada sekitar 55 orang tersangka atau terpidana karena ke mayoritas dari jumlah itu kan rata-rata sudah menjalani persidangan ya. Bahkan sebagian besar dari mereka sudah menjalani hukuman. Malah sudah bebas ya? Banyak yang sudah bebas gitu kan. Nah, dari 55 itu ada 3 kelompok ya, 4 orang dari eksekutif ya kan, dari 4 dari eksekutif, 48 dari legislatif. Nah, 2 orang dari pengusaha. Pengusaha. Nah, 1 lagi adalah orang dekat gubernur Zumi Zola waktu itu, yaitu Firmansyah. Habib ini ya bertugas sebagai orang yang mengumpulkan uang untuk suap ini untuk diserahkan kepada anggota dewan provinsi. Ya mungkin Gus, Agus kan yang sekarang liputan di lapangannya kan. Sekarang siapa yang sedang menjalani persidangan? Kalau untuk yang sedang menjalankan persidangan pada saat ini itu dari pihak anggota DPRD sendiri, yaitu terdakwa Sulianti. Sulianti. Sendirian kan biasanya kelompok? Sendirian. Dan kalau untuk Sulianti sendiri itu merupakan mantan anggota DPRD periode 2014-2019. Dan dia didakwa menerima uang ketok palu. Berapa diterimanya? Ia menerima itu sekitaran 200 juta. 200 juta. Mantap. Oke. Nah, Gus, sekarang sudah sampai sejauh mana perkembangan sidang Sulianti? Sudah tahapan apa? Oke. Kalau untuk sidang Sulianti itu sendiri, dari pantauan kami di lapangan itu saat ini masih menjalani sidang pemeriksaan saksi. Sudah berapa orang yang hadir? Kalau dari data yang kami terima dari beberapa hasil wawancara itu sekitaran 30 lebih. Banyak ya saksinya. Banyak ya. Itu baik itu dari pihak DPRD. Yang mantan terpidananya. Mantan terpidana, kemudian dari pihak rekanan atau perusahaan. Kemudian juga ada dari pihak eksekutif dan sejumlah tangan-tangan yang memiliki kaitan dengan Sulianti itu sendiri, Bang. Nah, satu hal lain yang menarik nih Bu ya, kok sidang ini kayaknya dicicil-cicil gitu. Ngapa nggak sekaligus kan? Misalnya anggota dewannya sekali sidang, eksekutifnya sekali sidang gitu kan? Mungkin ada bocoran dari Bu ya dong. Nah, memang selama ini yang kita tahu kan, setiap sidang itu KPK selalu mengajukan 3, 4, 5, 6
terdakwa sekaligus. Tapi memang ini agak menarik. Menariknya di mana? Karena memang Sulianti diajukan Sendirian. Nah, Ya, ini kita tahu gimana ini mungkin KPK menganggap memang Sulianti ini mungkin sudah cukup bukti untuk menjalankan Sulianti berdasarkan fakta persidangan dari terdakwa lainnya, sehingga Sulianti ditetapkan tersangka. Nah, Sulianti ini memang dari keterangan-keterangan saksi memang beliau ini pasif. Oh, pasif. Iya, pasif. Ya. Ya, kalau dikasih Tapi diambil. menerima. Ya. Ya kalau dia tidak aktif dalam hal Tapi suap mau ya? ini, tapi mau kalau ya. dikasih mau ya kan. Siapa yang nolak ini 200 rezeki juta, kan? ya? Rezeki tidak boleh tolak mungkin. Iya. Ya itu memang sudah dalam persidangan sempat disinggung. Oh, Iya. sempat disinggung persidangan Sempat ya. disinggung terkait dengan Sulianti. modus ya, Iya. modus bagaimana pihak anggota DPRD ini menerima uang suap Ketok Palu itu. Ya. Nah, jadi modusnya ini adalah rezeki. Iya. Nah, sedikit rezeki yang diberikan kepada anggota dewan. Nah, Nah, artinya ini kan rezeki dari Pak Gubernur ya. Rezeki Siapa dari dari Pak Pak Zumi Zola waktu itu. iya rezekinya. Kalau Agus dikasih duit 200 nolak atau terima? Mikir-mikir dulu. Nah, ini ada juga Bu Agus ya. Dulu kan kasus ini saya juga pernah meliput langsung di Iya. lapangan dan sempatlah ngobrol-ngobrol dengan salah seorang jaksa KPK saat itu, dan mereka memang KPK itu mereka memang ada timnya, ada tim yang khusus untuk pemberi suap, Iya. ada tim yang khusus untuk penerima suap. Jadi memang sidangnya dibagi-bagi, jadi memang nggak sekaligus gitu kan. Misalnya pemberi suap dulu, kemudian penerima suap, mungkin seperti itu. Dan ya Gus, untuk saksi siapa saja yang sudah hadir? Mantan Pak Gubernur sudah hadir? Ya, kalau untuk mantan gubernur atau Pak Mantu ya, kita sebut Pak Mantu ini sudah hadir, Sudah hadir, ya. hadir menjadi saksi. Nah, di sana juga memberikan banyak keterangan ya terkait dengan proses terjadinya Ketok Palu ini. Yang salah satunya pada saat itu ia ditelepon oleh anggota dewan dan Siapa? ia Bisa di-spill namanya? Oke, nanti kita spill ya. Dan pada saat itu memang dia masih di Jakarta ya, masih di Jakarta. Kemudian sedang mengikuti kegiatan-kegiatan keluarga, acara keluarga. Nah, ditelepon. Jadi bahasa yang dikeluarkan oleh Pak Zumi Zola ini menyatakan, tunggu saya masih ada kegiatan, tunggu saya kembali ke Jambi dulu. Jambi. Nah, setelah beberapa kali setelah sampai di Jambi, nah Pak Zumi Zola inilah kemudian langsung bertemu dengan pihak anggota dewan. Nah, disitulah sebelumnya pertemuan awal itu belum ada pembahasan berapa nih, Iya. belum ada nih. Yang adanya pertemuan kedua, yaitulah yang diwakilkan oleh dari tangan kanan ya, bukan tangan kirinya, Ya, tangan memang kanan. kalau dari keterangan Zumi Zola ketika itu memang dia mengaku ya tidak bisa menolak. Tidak bisa menolak ya, ini permintaannya juga. ya, ini karena kalau dia tolak, ini konsekuensinya ada pada APBD Provinsi Jambi. Karena program-programnya tidak akan jalan kalau tidak diikuti. Menariknya, ini kan pada saat itu kan ada 55 anggota DPRD Provinsi Jambi, baik unsur pimpinan maupun anggota dewannya. Nah, catatan kita Metro Jambi Ya. itu sejauh ini baru ada 48 Ya. yang jadi tersangka, dan sebagian besar itu sudah menjalani hukuman. Nah, setidaknya ada tujuh orang lagi anggota dewan yang belum menjalani sidang. Nah, fakta-fakta persidangan terdahulu yang pas kita meliput di lapangan itu juga ada banyak pengusaha yang ditampilkan oleh jaksa KPK itu yang si Anu store sekian. Nah, sejauh ini baru cuma ada Jopandi Usman alias Siang dan juga Paut Sakarin yang dijadikan tersangka dalam kasus ini. Nah, gimana dengan yang lain itu? Apakah ini kesannya kok KPK milih-milih gitu kan? Nah, Iya. Memang dari unsur pengusaha ini
masih cukup minim ya. Ya. Kalau dibanding dari pihak legislatif kan. Padahal memang dari fakta persidangan semua mengakui Cuma mengaku ya. menyetorkan uang segini, segitu, segini. Ada yang 2 M, ada yang 1,5 M, ada yang 1 M, macam-macam. Ada yang 5 M gitu kan. Ada yang 2,5 M, macam-macam gitu kan. Tapi mereka memang belum ditetapkan terus sebagai tersangka. Ini juga yang menjadi tuntutan bagi mereka sudah jadi tersangka, baik dari pengusaha juga dari legislatif. Nah, dari legislatif ini juga banyak yang minta orang-orang yang menerima, yang diyakini mereka yakini menerima uang suap, tapi belum ditetapkan sebagai tersangka. Nah, itu kayak seperti yang kemarin ya Gus ya. Ya, saya lihat laporan Agus yang minggu kemarin itu salah seorang saksi itu minta supaya yang juga menerima tapi belum diproses sampai sekarang itu juga diproses gitu ya. Ya memang Bang, dari fakta-fakta persidangan sebelumnya itu sebenarnya bukan dari sidang yang kemarin ya, tapi sidang-sidang belakangan itu juga sudah pernah diminta untuk pihak KPK ini bersikap adil. Nah, seperti yang sidang sebelum ini ya, itu yang menghadirkan Unsur pimpinan. ya, bukan Bang, yang sebelum ini itu menghadirkan dari Komedi Zaidi. Nasir Umar. Nasir Umar. Mantan ketua fraksi Demokrat. Ya. Ya. Nah, beliau salah satu yang meminta keadilan kepada pihak. Ya, beliau kan juga terpidana dalam kasus ini. Ya. Nah, beliau di sana menyebutkan ada beberapa nama dari pihak legislatif. Di antaranya ada nama Budi Yako, di situ ada Eka Merlina dan sejumlah anggota-anggota yang lain. Itu sempat disebutkan tuh. Nah, jadi keterangan beliau sudah setelah kejadian, pasca kejadian beliau menghubungi dari Kementerian Dalam Negeri itu menanyakan apakah anggota dewan ini menerima semua dari uang suap ketok palu ini. Nah, dari keterangan itulah bukan yang dari Kemendagri ini mengatakan iya anggota DPRD itu menerima semua. Nah, itu keterangan yang disampaikan. Ya memang ya kita tahu Nasri Umar ini dia adalah seorang advokat senior. Ya, tapi kan? waktu itu kan beliau ketua fraksi Demokrat. Iya, tapi beliau sangat memahami hukum gitu kan. Tapi memang gini juga Bu ya. Waktu persidangan pengakuan dari Pak Nasir tadi itu bahwa beliau tidak dilibatkan nih, tidak dilibatkan dalam pembahasan itu. Beliau tahu itu seketika telah diberikan uang apa ini, istilahnya uang apa ini. Ini adalah sedikit rezeki. Nah, setelah barang ini sudah OTT, barulah beliau tahu kalau ini adalah uang. Nah, menariknya salah satu anggota dewan yang belum dijadikan tersangka itu kan Budi Yako. Nah, Budi Yako ini hampir setiap persidangan itu dia dihadirkan sebagai saksi dan dia selalu beralasan uang yang dia terima itu utang dari Kusnindar. Nah, jadi kan kok yang lain kan istilahnya kan duit rezeki lah nih, duit ketok palu, tapi kok ke Budi Yako ini jadi utang. Jadi kan makanya dia selalu beralasan itu utang gitu kan. Itu kan cukup menarik itu. Kok KPK nggak menggali apakah benar itu utang Kusnindar atau gimana gitu kan. Nah, itu juga kemarin itu Nasri Umar ini kena basic hukum ya. Jadi kalau menurut Nasir Umar ya kan dari keterangan yang dari saksi-saksi yang ada mungkin kan, dia meyakini bahwa Budi Yako itu menerima sama Karyani. Nah, Karyani kan juga selama ini fakta persidangan selalu dia tidak disebutkan karena uang yang jatah Karyani diambil oleh Kusnindar. Juga ada yang diambil dari Data. Itu fakta persidangan. Tapi si Nasri Umar ini meyakini semua menerima. Mereka tuh tahu bahwa itu uang suap. Jadi Nasri Umar meyakini 55 orang semua terima. Termasuk dengan Sulianti. Nah, Gus, di persidangan terakhir, Gus kan sempat ngobrol nih dengan jaksa KPK terkait dengan protes dari para terpidana nih, mantan anggota dewan yang tersangkut kasus ini.
dengan mengenai 7 orang yang belum diproses ini, yang menurut mereka menerima, tapi kenyataannya sampai sekarang tidak dijadikan tersangka. Nah, waktu itu apa tanggapan dari jaksa KPK? Ya, memang dari sidang sebelumnya saya sempat menanyakan langsung dengan pihak KPK, baik itu dari 7 tersangka maupun itu dari pihak pengusahanya. Oh, ya. Nah, kemudian seperti apa jawabannya nanti akan kita ingat dulu, ya. Berarti bakal ada tersangka baru. Kemungkinan. Jadi itulah. Berarti itu yang harus kita tunggu. Bagaimana perkembangan selanjutnya. Jadi mau jelasnya baca laporan Metro Jambi Senin ya. Iya. Tanggal 27. Iya. Jadi tapi memang jaksa KPK sempat beri gambaran lah waktu Sudah itu. sempat membocorkan. Jadi bagaimana penetapan tersangka Sulianti dan begitupun dengan untuk kedepannya. Cuman kalau untuk jelasnya nanti akan kita Berarti akan lebih panjang lagi ya. panjang lagi. Arti bisa jadi kasus ini bakal masih terus berlanjut gitu. Iya, bakal terus berlanjut. Kita tidak tahu sampai kapan nih perpisahan dengan KPK. Sampai kapan perpisahan dengan KPK ya. Oke. Nah, jadi memang kasus ini sangat menarik sekali ya. Iya. Nah, jadi berkaca dari proses yang telah berjalan lebih kurang 8 tahun ini dan juga fakta-fakta terakhir yang muncul di persidangan. Nah, mungkin ya kita berharap KPK ini benar-benar mengusut kasus ini tuntas. Dan pihak-pihak yang terlibat semuanya ya diproses ya. Demi keadilan lah. Demi keadilan sebagaimana permintaan dari sejumlah pihak yang merasa seluruh yang masih ada yang tertinggal kan, yang belum diproses. Nah, dan kita juga berharap kasus Ketok Palu ini ya pertama dan terakhir lah OTT KPK di Jambi ini, dan kita berharap kedepannya tidak ada lagi yang seperti ini kan. Nah, mungkin sampai di sini dulu ya cerita kita hari ini. Dan untuk laporan lengkap tentang apa yang kita bahas tentang OTT ini, perkembangan terbarunya dengan segala macam fakta-fakta baru yang terungkap di persidangan bisa dibaca di koran Metro Jambi terbitan Senin 27 Oktober 2025 dan juga di media online metrojambi.com. Nah, mungkin sekian dari kami, sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah.